Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat, izinkan saya memulai orasi ilmiah ini dengan menyampaikan satu bait pantun. Bola kempes bukanlah bola dunia. Pemilu sukses, jayalah Indonesia. Ya, pemilu sudah di depan mata. Pesta demokrasi yang besar akan segera digelar. Putra-putri terbaik bangsa ini akan turut beraksi, menawarkan diri, memaparkan visi dan misi, mencoba menarik simpati dengan embel-embel untuk kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Dan jikalau kita menarik jauh ke belakang tentang sejarah kepemiluan bangsa ini, maka periodisasi itu dimulai pada tahun 1955, di mana pemilu pada tahun itu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Konstituante. Kemudian berlanjut pada tahun 1971, pemilu yang syarat dengan istilah bagi-bagi kue, di mana membagi rata kursi pemerintahan, kursi pejabat di pemerintahan secara rata untuk kelompok elit tertentu. Kemudian berlanjut pada tahun 1977 hingga tahun 1997. Pemilu yang digelar secara rutin, namun pemenangnya hanya kelompok itu saja. Tentu membuat kita geleng-geleng kepala. Kemudian berlanjut pada tahun 1999. Pemilu yang digelar setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Namun meskipun begitu, pemilu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada halangan yang begitu berarti. Kemudian berlanjut pada tahun 2004, pemilu pertama kali yang digelar secara langsung, dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu, sistem tersebut tetap berlanjut hingga detik ini. Hal ini menandakan reformasi telah tiba. Masa di mana menjadi harapan terhadap pemilihan umum untuk menjadi tempat yang seluas-luasnya menampung aspirasi rakyat. Tentu demi kemajuan bangsa ini. Pesta demokrasi menjadi tempat yang tepat untuk menuju ke jalan perubahan yang lebih baik. Karena melalui pemilu, melalui pesta demokrasi ini, kita dapat menentukan pemimpin yang lahir dari rahim rakyat selama 5 tahun yang akan datang. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia yang memantapkan dirinya sebagai negara demokratis. Karena pemilu adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu sendiri tercermin ketika para calon wakil rakyat dipilih untuk menduduki kursi-kursi pemerintahan. Para calon wakil rakyat dipilih yang sebelumnya tentu mengkampanyekan dirinya untuk memperoleh simpati dari khalayak ramai, tentu dengan cara-cara yang baik dan beradab. Maka hari ini kita jangan menjadi penonton saja. Banyak peran dan tugas yang harus kita lakukan untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Mulai dari menjadi aktor yang bertarung untuk menduduki kursi hingga menjadi seorang rakyat. Ya, menjadi seorang rakyat. Saya tegaskan sekali lagi, menjadi seorang rakyat. Karena rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan bangsa ini. Patutlah kita juga berpartisipasi, mengawasi jalannya pemilu yang akan berlangsung. Tentu bersama dengan berbagai lembaga kepemiluan. Seperti tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tagline Bawaslu ini menjadi representasi bagaimana kita semua harus turut andil dalam mensukseskan pemilu. Kita pastikan pemilu berjalan dengan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena proses hari ini akan menjadi penentu 5 tahun yang akan datang, sahabat-sahabat sekalian. Dan waktu tidak dapat diputar kembali. Waktu akan terus berjalan maju. Maka menjadi tanggung jawab kita semua agar proses hari ini
tidak menjadi bumerang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita minimalisir cara-cara licik, black campaigns, money politik, dan lain sebagainya yang merugikan. Kita tunjukkan bahwa bangsa kita benar-benar bangsa yang menjunjung nilai-nilai demokratis dan tentu bermartabat. Terakhir kata, hijau, kuning, merah, putih, ataupun biru bendera Anda, bukankah menciptakan pelangi itu jauh lebih indah? Mari kita rapatkan barisan, kita bergandengan tangan, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar manusia yang ingin mensukseskan pemilu pada periode ini. Demikian dari saya dan terima kasih. Putra bangsa bebas merdeka. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.